Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernila dengan NIM S1S12249 dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah ada sebelumnya, yaitu tentang stack atau tumpukan. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan tentang materi Q&A quiz dari data struktur dan algoritma with Python. Nah, kita langsung saja ke Q-nya. Ini artinya adalah antrian. Nah, antrian ini adalah sepupu atau dekat dengan yang namanya itu tumpukan. Nah, dalam untuk pengertian dari antrian atau queue itu sendiri, dia itu adalah struktur data yang sangat penting dalam ilmu komputer. Nah, bayangkan sebuah antrian di dunia nyata, misal seperti orang-orang yang menunggu giliran, contohnya di kasir, supermarket, dan prinsip yang sama berlaku pula untuk si queue ini atau antrian ini dalam hal komputasi. Nah, jadi definisi sederhana dari queue ini adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama dan keluar pertama. Itu merupakan prinsip dari FIFO. Nah, atau prinsip FIFO ini first in, first out, masuk pertama dan keluar pertama. Nah, adapun elemen ini dapat disisipkan kapan saja. Namun, hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Nah, contoh, di sini sudah ada contoh dari antrian itu sendiri. Ini yang pertama itu orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Kemudian yang selanjutnya itu contoh yang kedua, yaitu panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari antrian atau queue tadi. Ini juga menerapkan prinsip dari FIFO tadi, prinsipnya yaitu prinsip first in, first in and first out. Yang masuk pertama itu yang keluar pertama. Nah, contoh lain itu pada proses pencetakan dokumen. Nah, ketika dokumen yang dikirim lebih awal ke printer, maka dokumen tersebutlah yang akan dicetak terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke tipe data abstrak antrian atau tipe data queue, tipe data abstrak queue. Nah, secara deskripsi matematis, dia secara formal tipe data abstrak antrian ini dia mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyisipan elemen ini dibatasi pada bagian belakang urutan. Nah, dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Nah, antrian ADT atau antrian data abstrak ini dia mendukung dua metode dasar untuk antrian queue-nya. Nah, yang pertama Q&Q di sini untuk kita menambahkan elemen E ke belakang antrian queue-nya.
Kemudian QDQ ini untuk menghapus dan kembalikan elemen pertama dalam antrian. Nah, terjadi kesalahan jika antriannya ini kosong. Nah, kemudian ada lagi yang namanya parameter metode untuk pengakses tambahan. Metode untuk pengakses tambahan ini terdiri dari dua. Nah, untuk metode atau operasional additionalnya ini, yang pertama itu ada yang namanya queue first. Di sini dia untuk mengembalikan referensi ke elemen depan antrian key tanpa menghapusnya. Nah, ini juga akan terjadi kesalahan jika antriannya itu kosong. Nah, kemudian selanjutnya yang untuk akses tambahan yang keduanya itu ada queue is empty. Nah, dia juga ini mengembalikan true jika antrian key-nya itu tidak mengandung elemen apapun. Kemudian untuk len queue-nya di sini dia mengembalikan jumlah elemen dalam antrian queue dengan Python. Nah, kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan konvensi tadi kita berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat itu kosong. Nah, kemudian tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Yang ketiga itu elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Kemudian kita lanjut ke pada implementasi antrian berbasis array. Nah, untuk implementasi dari queue ini yang berbasis array, kita menggunakan pendekatan yang umum. Nah, karena kesederhanaan dan efisiensinya, dalam banyak kasus, namun ada cara masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita akan mulai dari implementasi yang pertama dengan menggunakan metode. Yang pertama di sini ada menggunakan append parameternya yang akan dikirimkan ke sebuah nilai untuk menambah elemen di akhir. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini dia akan menambahkan list atau antrian. Kemudian metode yang kedua, di sini kita menggunakan pop. Nah, pop itu dia untuk menghapus elemen pertama daftar saat the quiz. Nah, implementasi yang tidak efisien dengan ini adalah n waktu. Oke, kita mulai dengan untuk implementasi antrian yang berbasis array di sini saya akan contohkan import as dot. Kita akan menjalankan codingan kita untuk melihat tampilannya. Sistem
kelasnya. Kemudian di sini kelas empty. Kemudian parameternya di sini adalah exception kemudian kelas queue. Nah, ini digunakan nantinya pada fungsi-fungsi turunannya. Oke, yakni def init, parameternya di sini ada self, kemudian untuk inisialisasi pertama itu sebuah antriannya atau listnya, namun antriannya atau list tersebut kita definisikan sebagai list kosong. Berarti seperti ini, self data itu sama dengan ini merupakan list kosong. Nah, kemudian def and queue self. Di sini kita tambahkan contoh saja misalnya elemen Nah, isinya ini untuk menambahkan nilai ke dalam parameter elemen ini. Berarti kita memanggil objek self.data.open element. Nah, untuk ini merupakan implementasi dari ini. Array yang pertama, kemudian dengan yang selanjutnya itu kita lanjut ke def ini self Nah, kemudian ini kita akan buatkan seperti if self, di sini kita akan menambahkan fungsi untuk memeriksa kekosongan pada data antrian atau data ini. Is empty size empty. Nah, kemudian return self data pop. Nah, ini paling 0. Kita untuk menghapus itu menggunakan pop, elemen yang berada di paling awal. Nah, berarti indeksnya itu indeks ke 0, seperti ini. Nah, lebih lengkap lagi, seperti yang dibilang tadi, kita tambahkan fungsi untuk memeriksa kekosongan pada data list atau data antrian. Ini kita tambahkan di sini, kita buat fungsi seperti def is empty
cell, kemudian return length. Ini untuk memeriksa panjang keseluruhan list atau antrian. Berarti sel data itu sama dengan 0. Dan bisa sama juga dengan pula dengan true yang mana kita gunakan, akan kita gunakan. Dan di sini self data dengan 0. Nah, ini jadi sudah lengkap seperti ini implementasi dari antrian berbasis RS yang pertama. Di sini ada untuk menambahkan elemen, kemudian di sini juga ada fungsi. Untuk fungsi yang ini kita gunakan untuk memeriksa apakah elemen itu yang berada dalam list itu ada atau tidak ada. Nah, kemudian kita juga menerapkan metode untuk menghapus elemen yang pertama dalam antrian atau list tersebut. Oke, kita coba tes. Untuk penggunaannya, kita buat terlebih dahulu adalah Q, kemudian kita panggil nama untuk kelasnya. Sini seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Q dot MQ Nah, ini seperti ini. Kemudian kita print Q. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita tunggu untuk tampilannya seperti apa atau hasil outputnya seperti apa. Codingan yang tadi di sini sudah kita akan tampilkan nanti outputnya itu seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Oke, nah hasilnya sudah muncul seperti ini. Nah, Q1, 2, dan 3.
kita coba lagi untuk ringkih. Kemudian di sini is empty. Coba jalankan lagi. Sorry, empty-nya ini huruf kecil. Oke, dan hasilnya yaitu false. Oke, kita lanjut lagi untuk print print the Q. Nah, untuk ini hasilnya adalah si DQ ini adalah 1 karena ya akan dihapus dari elemen ini adalah yang berada di posisi paling pertama, ya, maka 1 inilah yang akan dihapus. Nah, dan ketika kita print Q-nya, maka hasilnya tinggal 2 karena yang elemen pertama tadi sudah dihapus. Nah, seperti ini 2 dan 3. Nah, ini adalah implementasi dari Q berbasis array. Nah, oke, untuk implementasi yang pertama sudah sesuai. Nah, adapun kelebihan dari si penggunaan kode-kode ini, yakni yang pertama itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, yang kemudian yang kedua itu dia menggunakan metode bawaan Python. Dan juga seperti ini ada yang namanya append dan juga kemudian append ini, kemudian ada juga pop yang sangat familiar. Nah, tapi di balik itu juga ada yang kekurangannya. Menjadi kekurangannya itu tidak efisien apabila digunakan untuk DQ, ya, karena ini sangat kompleksitas, kemudian waktunya, kemudian juga setiap kali DQ itu dipanggil, semua elemen dalam list itu harus digeser. Oke, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian implementasi yang pertama ini kita lanjut ke implementasi yang kedua. Nah, di sini metode implementasi kedua ini kita akan menggunakan sebuah variabel. Misalnya di sini kita menyimpan, di sini kita untuk implementasi keduanya di sini kita menggunakan sebuah variabel. Misal variabel di situ adalah f untuk menyimpan indeks elemen depan dan mengganti yang di DQ-nya. Nah, kita mulai juga implementasi kodenya. Di sini kita akan perlu modif pada bagian slot data di sini. Nah, untuk itu pada bagian Q-nya ini tadi seperti yang kita jabarkan bahwa kita akan menggantinya dengan bagian DQ-nya. Berarti di sini kita list none.
Nah, kemudian ini kita kalikan dengan 10. Seperti ini. Kemudian self dot size. Nah, sebuah objek atau maksud untuk memeriksa ukuran dari si antrian ini tadi. Size ini, nah kita inisialisasi pertama yakni sama dengan 0. Kemudian self dot frontnya itu sama dengan 0 juga. Kemudian kita beralih ke NQ-nya. Di sini kita tambahkan pengkondisian terlebih dahulu. Nah, if self dot size sama dengan len self data ini self dot size ini 2 dikali len self data. Kemudian untuk filenya ini sama dengan self dot front kemudian kali self dot size dan kemudian self dot data, kemudian self data file itu elemen self dot size, kemudian itu plus sama dengan 1. Untuk self data kita akan mengubah untuk resize ini untuk mengubah ukurannya, berarti size ini kemudian 2 ukurannya 2 kali panjang dari self data atau antrian. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita definisikan variabel misalnya a file ini sama dengan self front, kemudian kita tambah dengan self size, kemudian kita moduluskan dengan len self data atau panjang dari si antrian tadi. Nah, kemudian juga kita kembalikan nilainya. Nah, berarti di sini self data itu sama dengan file, self data filenya itu sama dengan elemen. Seperti ini, lalu kita buat di sini ada self size-nya. Untuk ukurannya yaitu dia akan bertambah seperti ini. Kemudian
Ini sudah selesai. Oke. Sekarang kita beralih ke NQ-nya. DQ-nya. Nah, di sini if cell is empty, kemudian rise empty sini return. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan answer tambahkan di sini itu variabel, misalnya variabelnya adalah sama dengan self delta self dot front sama dengan 1, kemudian self front-nya ini sama dengan self dot front plus 1, kemudian kita moduluskan juga dengan len self data. Nah, kemudian kita put lagi variabelnya self size itu minus sama dengan 1. Return di sini return answer. Oke, kita coba print DQ-nya. Oke, hasilnya adalah non 23. Kita akan hasil seperti ini, di mana kapasitas yang kita punya yakni adalah 10. Nah, berarti di sini ada 10 jumlah elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, sesuai untuk kapasitas dari antrian tersebut. Ya, dan pengisian elemennya yakni kita sesuai dengan yang kita simpan pertama tadi. 1, 2, 3. Maka di sini dimasukkan 1, 2, 3. Nah, sisanya itu adalah non ya, sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Penjabarannya di sini. Nah, kita menggunakan metode yang sama untuk menambahkan elemen. Nah, penggantian implementasi pop. Nah, di sini kita sudah hapus untuk popnya di bagian sini. Nah, kita ganti dengan ini dengan pengkondisian, kemudian kita mengganti entry itu yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ketidak ada. Nah, kita akan pertahankan variabel eksplisitnya untuk menyimpan indeks elemen yang ada saat ini di depan antrian. Nah, di sini itu 01-nya itu waktu berjalan. Kemudian, tapi untuk M-nya itu dia kebutuhan ruang untuk N elemen, di mana M-nya itu lebih besar dari N. M-nya itu merupakan jumlah operasi dari NQ dan N itu jumlah sebenarnya elemen dalam antrian. Kemudian dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit itu akan disimpan dalam array yang besar.
Nah, di sini kita tidak tambahkan sebuah elemen baru, maka hasilnya itu adalah non. Mulai dari yang keempat sampai yang seterusnya. 4, 5, 6, 7. Nah, ini di print key hasilnya, dan ketika DQ-nya ini berarti yang dihapus adalah elemen yang berada di depan. Nah, 1. Dan ketika kita print Q-nya, itu akan menjadi seperti ini. Nah, satunya itu dirubah menjadi non ya, dan sisa elemennya yaitu 2, 3, dan sisanya pula yaitu adalah non. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah benar pengimplementasiannya untuk pengimplementasian dari contoh yang kedua, dan juga untuk hasilnya seperti ini. Namun bagaimana kayak kita lihat tidak kurang bagus jika hasilnya nol. Nah, kita akan memperbaiki tampilan outputnya ini agar tidak ada lagi hasil nolnya. Ini kita modifikasi bagiannya di mana kita mencetak atau mengubah nolnya ini. Salah satu caranya itu kita bisa menggunakan metode str atau string, yakni seperti kita ambil pengindeksnya, di sini kita tampilkan yakni berdasarkan ukurannya. Oke, di sini kita lanjut. Self.size sudah benar, ini kapasitasnya, tetapi ada 10 elemen yang terisi itu hanyalah 1, 2, dan 3. Nah, elemen keempat sampai ke 10 itu memang lebih baik kita tidak pula tampilkan dengan non. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, untuk kita tidak mau adanya lagi tampilan non ini, supaya tidak terlalu ramai dalam antriannya. Nah, maka non ini bisa juga kita rubah jadi untuk mempertahankan itu, kita bisa memperbaikinya atau memodifikasinya juga dengan cara kita menampilkan datanya yang ada pada metode str tadi sebagai berikut. Inisialisasi pertamanya, kita inisialisasi variabel kosong, misal seperti ini. Dengan kosong ini akan menyimpan elemen-elemen yang valid dalam antrian. Terus selanjutnya kita melakukan iterasi. Nah, iterasinya itu mulai dari 0 sampai dengan self.size. Yaitu kurang dari self.size itu jumlah elemen yang ada pada
itu dalam antrian. Oke, kita langsung saja. Jadi codingannya itu for I in range untuk setiap elemennya self with size, kemudian kita akan menambahkan elemen dari self data ke dalam resultnya tadi. Nah, elemen yang ditambahkan itu diambil dari self.data. Nah, self.data dan indeksnya self_count itu kita tambahkan dengan si I-nya ini. Lalu kita moduluskan dengan panjang dari self_data. Oke, berarti kita tuliskan result.append untuk kita tambahkan elemennya itu dengan self_data self_data self_count plus 1 di sini. Kemudian kita moduluskan len self_data. Nah, kemudian kita return result supaya elemen-elemen antrian ini ditampilkan tanpa nilai non di depannya. Oke, mungkin kita bisa langsung coba. Kita jalankan kembali hasilnya. Di sini ada yang error, kita lupa tambahkan tipe errornya, non-stringnya. Berarti di sini kita tambahkan oke, kita coba jalankan lagi. Nah, dan tampilannya seperti ini. Hasilnya tadi itu elemen di depannya itu dirubah menjadi non dan tampilan nonnya di dalam antrian itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, oke, kurang lebih seperti itu implementasinya. Kemudian untuk elemen 1, 2, dan 3-nya tadi itu kita sudah melakukan perbaikan sebelumnya untuk memperbaiki tampilannya dengan tidak menampilkan non di dalam antrian ini. Itu antrian belakangnya tidak ada nonnya. 222. Nah, pada antrian depannya pula tidak harus ditampilkan si non ini. Jadi apapun ini kita tutup dulu. Oke, kelebihan dari implementasi yang ini, kode ini, operasi DQ itu dia si DQ ini untuk kelebihan dari operasi DQ ini, dia operasinya memiliki kompleksitas waktu yang baik, kemudian tidak perlu menggeser elemen setiap kali DQ itu dipanggil. Nah, adapun untuk kekurangannya itu sendiri, dia di penggunaan memori itu tidak efisien karena banyak slot dari array yang mungkin tidak terpakai. Kemudian dia memerlukan logika tambahan untuk menangani yang namanya itu wrapping around di akhirnya. Nah,
akhir array. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pengimplementasiannya. Kita lanjut lagi ke bagian implementasi array. Ini, nah, saya jelaskan sedikit mengenai ini. Di sini ada desain ini, dia akan mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi. Nah, di mana antrian ini memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Ini merupakan kelebihan dan juga kekurangan dari DQ tadi. Nah, misalnya di sini ada contoh sedikit. Nah, daftar tunggu sebuah restoran itu mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus. Namun dalam satu hari atau satu minggu itu jumlah keseluruhan entry-nya itu akan jauh lebih besar. Kemudian kita lanjut ke menggunakan array secara melingkar atau using an array circularly. Nah, di sini kita membiarkan bagian depan antrian itu melayang ke kanan dan membiarkan si antrian itu membungkus akhir array yang mendasarinya. Nah, di sini juga kita berasumsi bahwa array yang mendasarinya itu telah diperbaiki panjang n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Nah, elemen baru itu dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini. Dimulai dari depan hingga indeks n, Y1 dan berlanjut pada indeks 0, lalu 1. Nah, tapi dia ini menyediakan kebutuhan memorinya untuk implementasi. Ini diperlakukan sebagai instruktur yang melingkar. Jadi ini dia pertama ke 0 dan kembali ke 0 seperti itu setelah mencapai akhir array-nya. Ini dia juga menggunakan modulus ya untuk menghitungnya f plus 1 modulus n. Adapun cara kerja dari circular array ini yang pertama itu bagian depan antrian itu dapat bergeser seperti yang saya bilangkan tadi seiring berjalannya waktu. Berjalan waktu di depan antrian itu apabila dilakukan circular itu misalnya DQ-nya itu dan sebagian elemennya itu akan bergeser ke kanan. Kemudian si antrian itu dapat melingkar di akhir array dan berlanjut dari indeks 0. Nah, untuk rumusnya ini seperti ini, ada F plus 1 itu yang diprioritaskan terlebih dahulu F plus 1, kemudian dimoduluskan nanti dengan N. Nah, F ini adalah panjang indeks. Kita langsung mulai saja untuk pengimplementasiannya. Kurang lebih sama seperti ini. Tinggal kita ganti saja menjadi circular cube. Oke, dan ini sama. Nah, kita tambahkan fungsi di atas fungsi string ini tadi. Berarti di sini kita tambahkan untuk resize-nya. Kita sudah pakai sebelumnya, berarti langsung saja di resize. Dot Oke, di sini all sama dengan self.data. Nah, kemudian untuk self.data itu
dengan non di plus dengan cat. Nah, untuk walk-nya itu dia sama dengan self the front for k in range so that size itu sama dengan all wall. Nah, kemudian walk-nya itu satu plus walk, kemudian kita moduluskan dengan length. Length-nya ini merupakan odd. Sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, lanjut. Sini saffron. Itu sama dengan kemudian untuk ininya sini ada tambahan circular Q. Kemudian Q 1 2 3 print key, kemudian print key DQ. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini double. Nah, dan hasilnya seperti ini. Sudah benar ya, seperti ini berjalan tanpa adanya kesalahan sedikit. Oke, jadi di sini kita sudah panggil nama kelasnya circular Q, lalu kita MQ ini otomatis masuk dalam antrian. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut kita ke MQ DQ-nya ini. Oke, lanjut kita ke implementasi Python, antrian Python. Nah, secara internal, kelas antrian itu memelihara 3 variabel instan berikut. Yang pertama itu ada data, enkapsulasi data, itu adalah referensi ke instan daftar dengan kapasitas tetap.
Kemudian ada size, ini adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini. Dia berlawanan dengan panjang daftar data. Kemudian di sini juga ada front. Nah, untuk front itu sendiri dia adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dengan asumsi antrian tidak kosong. Nah, di sini kita juga menyediakan fungsi pengakses. Seperti berikut, ini ada len untuk panjang antrian saat ini. Kemudian ada isEmpty, di sini dia untuk memeriksa apakah antriannya kosong atau tidak. Kemudian ada juga first, di sini dia untuk mengembalikan elemen di depan antrian. Kemudian ada juga yang namanya fungsi mutasi. Di sini ada dua, ada enqueue dan dequeue. Nah, untuk enqueue-nya itu dia untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Sedangkan dequeue-nya itu dia digunakan untuk menghapus elemen dalam antrian. Oke, kita coba untuk mengimplementasikan dengan ini. Oke, di sini ada class array. Array. Kemudian di sini ada default capacity-nya itu. Di sini dia juga menggunakan implementasi virtual first in first out. Default capacity. Oke, default capacity. Kemudian di sini ada dev init self. Untuk membuat empty queue-nya ada self data to none. Di sini kita kali dengan queue.default capacity. Oke, kita lanjut. Oke, di sini self data none kali array queue default capacity, kapasitinya 5. Nah, kemudian untuk self size-nya itu dia sama dengan 0. Kita menambahkan ini. Nah, oke. Oke, lanjut ke dev plan-nya. Kita tambahkan banyak untuk panjang antrian. Dev
len self ini return self size. Oke, seperti ini untuk mengembalikan nomor elemen di queue. Kemudian kita buat lagi def empty def is empty-nya ini dia return self size itu sama dengan 0. Kemudian di sini untuk def is empty di sini dia untuk return self untuk mengembalikan true jika queue-nya itu kosong. Kemudian ada def first self dia ini mengembalikan elemen depan dari queue. Kemudian ini pengkondisiannya if self is empty if self dot is empty ini dia rise empty kemudian dia return self dot data self front-nya. Oke. Oke, untuk DQ-nya di sini self. Nah, if self is empty, yaitu rise is empty, queue is empty. Nah, answer self data self front. Kita akan hapus nonnya. Oke, lanjut self data answer self data self front, kemudian self data self front itu sama dengan non. Self data self front itu sama dengan non. Kemudian self front itu sama dengan self front plus 1 modulus len self data. Nah, oke, lanjut kita ke def NQ. Nah, def NQ-nya ini ada self dengan elemen. Kita pakai S saja.
Kemudian, nah, if self-nya itu untuk menambahkan elemen ke belakang NQ-nya. If self size-nya itu sama dengan len self data. Self data size-nya ini dia 2 kali len self data. Kemudian untuk a file-nya itu dia self front plus self size modulus len self data. Self data a file-nya itu sama dengan elemen. Nah, self size-nya itu sama dengan kita plus sama dengan 1. Nah, untuk fungsi resize-nya, dia ini self type, all, self data, kemudian self data non, kemudian plus, sini kita kali dengan cup. Kemudian wall, self front, for k in range, self size, self data, k, alt walk, 1 plus walk, modulus len alt, self front. Itu sama dengan 0. Nah, def str-nya ini dia result. Di sini kita menggunakan return kemudian plus join str Oke, seperti ini. Nah, oke, lanjut key array Q and Q-nya ini 5, kemudian Q and Q-nya ini 7, kemudian Q and Q-nya ini 9,
Q&Q-nya di sini 2, kemudian Q&Q-nya 6, kemudian Q&Q-nya 4, kemudian Q&Q-nya 1, Q&Q-nya yaitu 0. Kemudian di sini kita print Q, kemudian kita print lagi untuk Q length-nya, panjang antriannya, itu dia pakai len. Kemudian kita print lagi untuk hapus item yang terakhir dengan menggunakan Q di Q. Terus lagi di Q, kemudian kita print Q-nya, kemudian kita print lagi panjang dari antrian. Oke, kita coba jalankan. Bismillah. Oke, di sini ada line ke-65. Oke, kita perbaiki dulu server size-nya. Oke, bukan ini. Oke, isinya dan tampilannya seperti ini. 579264100, kemudian dia panjang antriannya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ketika kita hapus list itemnya yang ke itu tinggal 5, kita hapus list itemnya itu 7, ini akan jadi seperti ini, 9266410, kemudian dia akan memiliki panjang antrian jadi 6. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk menambah dan menghapus elemen. Nah, indeks tempat elemen berikutnya itu kita dapat tambahkan ke antrian. Seperti tadi kita sudah menggunakan a file, self-run, self-size-nya, modulus length of data. Nah, selama dequeue itu tadi, nilai pada indeks cell front itu dikembalikan dan dihapus. Nah, indeks front-nya itu diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antrean. Nah, untuk mengubah ukuran antrean. Nah,
Ketika ukuran antrian sama dan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya itu menjadi 2 kali lipat. Nah, referensi dari daftar lama itu disalin ke daftar baru. Nah, saat mentransfer konten, kita sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Oke, kita perhatikan dulu ini untuk menyusut array yang mendasarinya. Ini kita tambahkan if 0 kurang dari soft size Oke, seperti ini. Oke, ini pendekatan yang kuat untuk mengurangi array menjadi setengahnya ukuran saat ini. Nah, setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya itu kurang dari 1/4 kapasitasnya. Oke, 0 di sini kita tambahkan remove-nya sebanyak 4 kali. Kita print saja. Kemudian untuk panjang antriannya. Untuk tampilan key-nya dulu, kemudian panjang antrian, kemudian untuk menghapus lagi itemnya, kemudian tampilan key-nya kembali, dan panjang antriannya. Kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini, oke. Seperti yang tadi 57, seperti yang pertama tadi, kemudian di sini ada tambahan 9, 2, 6, 4, jadi tinggal sisa 1 dan 0. Di sini panjang lengannya 2, 1 dan 0, kemudian ketika kita menghapus item 1 ini, dia sisa dari panjang sisa tampilan queue-nya itu jadi 0, 0, 0, 0, 0, dan panjang dari antrian itu 1. Karena hanya ada nilai 0 dalam antrian itu. Nah, oke, kita di sini ada menganalisis implementasi antrian berbasis array. Untuk operasinya ada QNQ, QDQ, kemudian QFirst, QSEmpty, dan untuk lainnya ini semua
Oke, kita lanjut untuk running time-nya sama. Di sini ada 1. Oke, di sini ada antrian berakhir ganda. Antrian berakhir ganda itu kita sebut juga dengan double ended queue atau DQ. Nah, DQ ini adalah atau antrian berujung ganda itu adalah struktur data yang mirip dengan queue yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Nah, tipe data abstrak DQ ini lebih umum dibandingkan dengan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian atau QADTS tadi. Nah, contoh di sini sebuah restoran itu menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Nah, kadang-kadang orang pertama itu mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja itu tidak tersedia. Nah, biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Nah, mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian itu menjadi tidak sabar sehingga meninggalkan restoran. Nah, tipe data abstrak DQ ini selanjutnya kita masuk pada tipe data abstrak DQ. Nah, DQ atau DQADT ini didefinisikan sebagai DQD mendukung metode berikut. Yang pertama itu ada add first. Dia itu untuk menambahkan elemen E ke depan DQ, D-nya. Kemudian ada add last. Di sini untuk menambahkan elemen E di belakang DQ-nya. Kemudian ada delete first. Dia ini untuk menghapus dan kembalikan elemen pertama dari DQ. Nah, ini juga akan terjadi kesalahan jika DQ-nya itu kosong. Kemudian ada delete last. Ini untuk menghapus juga dan mengembalikan elemen terakhir. Jika tadi adalah elemen pertama, maka yang di sini adalah elemen terakhir dari DQ yang akan dihapus. Nah, ini juga akan terjadi kesalahan jika DQ-nya itu kosong. Nah, kemudian selain DQADT itu, dia juga mencakup pengakses berikut. Yang pertama ada the first, yaitu untuk mengembalikan, tapi jangan menghapus elemen pertama dari DQ. Nah, ini juga sama untuk menjadi kesalahan jika DQ-nya itu kosong. Kemudian ada the last untuk mengembalikan elemen terakhir dari DQ. Kemudian ada the is empty, dia untuk mengembalikan true jika DQ-nya itu tidak mengandung elemen apapun. Kemudian ada juga len, dia untuk mengembalikan jumlah elemen dari DQ-nya. Dengan Python, kita mengimplementasikan ini dengan spesial dalam metode len. Kemudian, kita juga menerapkan DQ dengan array melingkar. Di sini, implementasi DQ with a circular array. Di sini kita mempunyai 3 bagian. Yang pertama dapat mempertahankan 3 variabel instan yang sama, yaitu ada data, size, dan front. Kemudian untuk bagian belakangnya itu self front plus self size. Minus 1 itu modulus len. Kemudian untuk memerlukan pengurangan indeks secara sirkular, ini menggunakan metode add first. Di sini menggunakan self front, kemudian self front minus 1, dia modulus len data. Untuk operasinya di sini ada add last, kemudian ada return volume-nya, DQ-nya. Seperti ini. Nah, di sini ketika add last-nya 5, maka DQ-nya 5. Kemudian ketika menambahkan untuk elemen awalnya first-nya yaitu 3, jadi tampilan seperti 35. Kemudian add first-nya kembali kita tambahkan jadi 735. Seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini ketika untuk menampilkan default-nya itu ada 7. Untuk DQ-nya seperti tadi 735 dan ketika dihapus delete last-nya yang elemen terakhirnya yaitu nilainya 5, maka DQ-nya itu akan menjadi 7, 3, dan 5. Saya tadi sudah dihapus seperti itu dari DQ-nya tadi. Kemudian di sini ada DQ dalam modul koleksi Python. Ada
our DQ ADT, kemudian ada collection DQ untuk deskripsinya. Len-nya ini untuk panjang elemennya, kemudian append untuk menambahkan elemen pertama, kemudian lastnya ini untuk menambahkan elemen akhirnya, kemudian delete first untuk menghapus elemen awal, kemudian delete last untuk menghapus elemen akhir, dan seterusnya. Nah, kelas DQ itu didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu 01 di kedua ujung. Nah, tetapi operasi terburuk waktu ONL-nya itu ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DQ-nya. Oke, kita lanjut untuk diskus dalam modul koleksi Python-nya. Oke. Oke, di sini kita buat lagi import collection. Import collection. Kemudian D itu sama dengan collection dot DQ. Nah, kemudian D dot append left 5. Kemudian kita copy lagi untuk menambahkan elemen akhirnya, itu saya tambahkan lagi dengan 6. Kemudian the append untuk menambahkan 10. The append lagi untuk menambahkan angka 2. Kemudian kita tambahkan lagi untuk elemen akhirnya. Elemen akhirnya di sini 3. Dan 7. Kemudian kita print DQD-nya. Kemudian kita print juga untuk mengetahui panjang antriannya. Panjang antrian dari DQ-nya. Kemudian untuk D rotasinya itu 5 untuk DQ lingkarannya. Kemudian kita print lagi untuk DQ-nya. Kemudian kita depop left untuk menghapus elemen akhirnya. Kemudian untuk menghapus lagi depop menggunakan DQ-pop.
Kemudian kita print the queue dan panjang antriannya kembali. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah tampil untuk DQD-nya itu sama dengan 7, 3, 6, 5, 10, dan 2. Untuk panjang antriannya ada 6, kemudian DQ-nya lagi 3, 6, 5, 10, 2, dan 7, kemudian panjang antriannya nanti terakhir itu ada 4, yaitu ada 6, 5, 10, dan 2. Oke, mungkin itu untuk the quiz dalam modul koleksi Python-nya. Kemudian dari penjelasan tadi kita mempelajari 3 ADT berikut. Untuk video pertama itu ada stack, yaitu tumpukan. Dalam video ini kita mempelajari yaitu ada yang namanya enqueue dan the queues. Nah, kita mengimplementasikan ADT ini menggunakan list Python. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.